Tapi yang terbaik adalah ini pilkada yang menyenangkan, riang gembira, rekonsiliasi. Oke teman-teman, kita buka open donasi ya buat kepulangan RK ke Bandung. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Ridwan Kamil sudah selesai. Hasil real account KPU sudah menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Memang seharusnya Ridwan Kamil sudah mempersiapkan dirinya untuk pulang kampung, pulang lagi ke Jawa Barat ya. Walaupun kalau kita lihat dari tim pemenangan Ridwan Kamil begitu ngototnya dan memaksa, yaitu Pilkada Jakarta menjadi 2 putaran. Padahal KPU sendiri ya sudah menepis isu Pilkada Jakarta itu 2 putaran. Dan ini sudah disampaikan oleh KPU ya. Coba kita lihat videonya. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu. Nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi, jadi keputusan KPU untuk ditetapkan. Memang cukup menyakitkan ya, apalagi 12 partai yang mengusung Ridwan Kamil Suswono, belum lagi didukung oleh mantan Presiden Jokowi, sampai kemarin harus berkampanye dan mengendorse Ridwan Kamil, dan juga didukung surat tertulis oleh Presiden Prabowo. Nah, begitu banyak dukungan-dukungan kepada Ridwan Kamil ya. Tetapi pada akhirnya pun kandas dan dimenangkan oleh Pramono Rano. Dan kalau kita dengar apa yang disampaikan di podcast Bocor Halus Tempo, hanya partai PKS saja yang bekerja untuk memenangkan Ridwan Kamil. Dan ini memperlihatkan bahwa 12 partai tersebut tidak solid ya untuk memenangkan Ridwan Kamil. Dibandingkan dengan dukungan anak abah, Ahoker, dan juga Persija untuk memenangkan Pramono Rano. Jadi terimalah fakta kekalahan ini dan sebaiknya juga ya Ridwan Kamil mempersiapkan diri pulang ke Jawa Barat. Bahkan ya netizen di sosial media sampai membuka donasi tiket kereta cepat WUS supaya Ridwan Kamil segera pulang ke Jawa Barat. Oke teman-teman, kita buka open donasi ya buat kepulangan RK ke Bandung. Setuju. Kita siapkan kereta cepat VIP ya. Bus Ya buat Bang RK. Nanti kita kawal Bang RK ya, tenang. Kang Emil. Udah pengen dipanggil Bang. Pengen dipanggil Bang tapi nggak bisa dia. Bang, udah dipesan belum tiketnya? buat RK. Iya, Bandung. Ya, nanti sore langsung telepon lah. Udah siap Bang? Apa tuh? Tiket bus. Ongkosin aja naik travel dah. Atau ya nggak apa-apa naik bus biar cepet pulang. Bro, Siap. lo cari tahu deh travel yang murah buat ke Bandung. Ada itu buat marketing apa? Baraya Bandung nggak? Ya, 225. 225. Sini. Buat marketing ranking ke Bandung. Iya. Sini gue yang beliin tiketnya. Berapa? Nih, gue transfer. 225. 25 ya. Kenapa nggak naik Prima Jasa Bang? Ada nggak Prima Jasa? Apa naik bus aja biar cepet. Biar cepet hilang loh. 1 jam doang kan. Ya, biar dia pulang kampung lo ya. Bising di Jakarta, ranking. Katanya 12 partai. Kebun kosong semua isinya. Ya gimana? 12 partai lawan 1 partai, lawan anak abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Keok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain mau kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang
Ya nggak naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Nah, ini ada yang menarik, yaitu di saat wawancara Pak Anies Baswedan bersama Rossi di Kompas TV. Jadi kenapa Anies Baswedan mendukung Pramono Rano ya? Jadi ternyata misi Pak Anies yang belum selesai, seperti memperjuangkan masyarakat Kampung Bayam ya, yang ditelantarkan oleh Pemprov Jakarta setelah Pak Anies purna tugas dari Gubernur Jakarta. Bangunkan macan tidur. Siapa yang dimaksud dengan macan tidur itu? Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya? Iya, memang Pak Anies spesialis membangunkan macan tidur. Emang pawang. Atau macannya katanya sekarang di sosial media dibilang dikalahkan oleh kucing dari Lebak Bulus. Iya, gini, soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Tapi bagi saya pilkada ini itu adalah juga tentang persimpangan jalan untuk Jakarta ke depan. Tuh ya, cerita warga itu konkret kok. Terus kalau ketemu dengan warga Kampung Bayam, bagi mereka itu pilkada ini menentukan kami nanti akan bisa tinggal di sini nggak ya. Bayangkan rumah sudah jadi, tinggal ditempatin, Pemprovnya nggak mau ngasih kunci, sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis ketika Furqon ditangkap, aktivis Kampung Bayam, istri anak-anaknya semua datang ke rumah dengan kondisi emosional sekali. Lalu bagi saya melihat pilkada ini tentang mereka. Ketemu dengan teman-teman Bukit Duri yang di Karangli Cakung, Pak, masa depan apartemen tempat rusun kami gimana nanti ya? Jadi Los, kalau ada yang memandang ini semata-mata sebagai sebuah pertandingan, ini pertandingan nih antar A lawan B, mana yang mau kita dukung? Bagi saya ini soal misi menghadirkan keadilan bagi Jakarta, misi menitipkan amanat rakyat kampung kecil, rakyat kampung miskin kepada salah satu calon. Jadi bahwa itu kemudian memancing reaksi secara politik, ya biasa aja. Tapi bukan itu tujuan saya. Baik, langsung saja ya kita lihat beberapa komentar dari netizen. Salam NKRI. Kubu dari Paslon 01 Ridwan Kamil Suswono hingga detik ini belum bisa menerima kekalahannya. Mereka terus menarasikan, melakukan penggiringan opini, memframing seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Bahkan Riza Patria sendiri menuduh bahwa sudah terjadi 3 kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 03. Pertama, masalah sembako gratis, pembagian sembako bansos gratis. Yang kedua, adanya money politik. Dan yang ketiga, adanya surat suara yang sudah dicoblos. Bang Riza Patria, bukannya justru sebaliknya, semua itu dilakukan oleh pihaknya Ridwan Kamil Suswono gitu loh. Karena apa gitu ya, logika yang paling simple banget nih menurut gua, kekuatan logistik yang paling gede ada di siapa? Di Mas Prambangdul atau di Ridwan Kamil yang didukung oleh Kimples 12 partai. Sementara Bang Patria sendiri tahu dong, Mas Prambangdul itu didukung oleh berapa partai. Dan bukan partai besar, bukan partai-partai berduit. Seperti Ridwan Kamil Suswono, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra, dan yang lain-lainnya. Ada Demokrat juga gitu loh. Partai-partai yang kita tahu kekuatan logistiknya seperti apa. Mungkin nggak Mas Prambangdul bisa melakukan itu dengan logistik yang terbatas? Coba dong berpikirnya sedikit realistis. Lalu sebenarnya harusnya Bang Riza dan kubu dari Ridwan Kamil Suswono itu menyadari kekalahan kalian itu karena apa? Menurut gue secara pribadi, kekalahan kalian bukan karena kecurangan, tapi karena ulah kalian sendiri, di mana mesin partai kalian, Kimplesnya sendiri pun tidak berjalan dengan baik. Contoh, ketika kampanye akbar Ridwan Kamil, tidak ada satupun ketua umum partai yang muncul. Bahkan elit partainya dari Nasdem dan PKB pun tidak ada yang datang. Terus Jokowi yang digadang-gadang, ya di endorse,
juga nggak hadir. Itu kan udah jelas nggak solid. Bahkan Mardhani Alisera pun mengakui bahwa menurut dia Kim Plusnya sendiri berjalan tidak optimal. Itu loh faktornya. Ditambah lagi program-program Ridwan Kamil yang imajinasi doang, yang nggak masuk logika dan nalar. Di detik-detik terakhir Ridwan Kamil Suswono menghina Rasulullah, menghina para janda. Dan yang lebih parahnya, ketika Bahlil dan Ara berstatement merendahkan Pak Anies Rashid Baswedan, yang akhirnya anak-anak Abah merasa tertantang, nggak terima atas penghinaan yang sudah dilakukan oleh Bahlil dan Ara. Itu loh penyebab suara Ridwan Kamil Suswono kalah. Jadi udahlah, terima aja kekalahannya. Jangan terus-menerus melakukan penggiringan-penggiringan opini, ya, seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Gue tahu kok tujuannya dengan penggiringan opini ini, dengan narasi adanya kecurangan, ujung-ujungnya nanti KPUD jadi 2 putaran. Nih ya, gue kasih tahu, gue dapet berita di mana paslon 01 Ridwan Kamil Suswono ditagih janji 10 jutanya yang menyayembarakan jika warga menemukan kecurangan, dilaporkan kecurangan saat pilkada. Lalu ada beberapa warga yang yang melaporkan, memberikan bukti kecurangan tersebut. Dan yang gue nggak habis pikir diri, kali ini gue mau ketawa ya, warga yang memberikan bukti kecurangan itu yang dilaporkan adalah Ridwan Kamil Suswono sendiri, yang artinya kecurangan itu terjadi di kubu Ridwan Kamil Suswono, bukan Mas Pram Bangdul. Udahlah, nggak usah melakukan penggiringan opini. Lebih baik terima dengan ikhlas kekalahannya, ya. Jangan sok merasa mentang-mentang didukung presiden, didukung mantan-mantan presiden, didukung wakil presiden, didukung oleh lebih dari 10 partai besar, didukung oleh aparatur negara. Jadi jumawa, nggak usah lah, ya. Sadar diri, tahu porsi. Salam NKRI. Belakangan upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu, apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor enggak. Tidak, saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Capek masyarakat Jakarta ini. Udah mau ada yang, ya minta maaf lah. Ya minta maaf saya, bukan ngecilin PJ. PJ kan terbatas, Mas. Iya. Kewenangannya ya. Dia fokus istana, dia fokus IKN, dia fokus DKI. Di mana dia mau fokus? Gak bisa, Jakarta ini harus segera definitif. Kasihan masyarakat, kemiskinan sudah semakin jauh. Kebutuhan pokok udah naik. Oh sekarang belum Natal ya udah daging udah naik. Inilah, please pikirin soal ini. Itu aja bagi saya kemarin berpikir, ngapain saya maju lagi ya? Ya mungkin makanya saya bilang kalau saya bisa benahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Ternyata ada suatu kegiatan masif yang dilakukan oleh oknum atau pihak tertentu dari seberang yang bertujuan untuk membodohi warga Jakarta. Dirodok nggak mempan ya. Jadi itu membingungkan kita dengan 50 plus 1 ya, kemenangan untuk 1 putaran. Ini gua baca dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 bunyinya seperti ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih
Artinya, kalau dia sudah mencapai lebih dari 50%, ya, itu satu putaran. Otomatis, ya, dia pemenangnya. Begitu loh. Ada yang bilang 50/1. Maksudnya gini, 50%, ya, lebih yakin lagi nih, 50% plus 1 suara. Maksudnya gitu, ya. Bukan 50% plus 1, jadi 51%. Bukan. 50% plus 1 suara. Nah, Bang Dul dan Mas Pram, berapa? Berapa? Ah, jangan pura-pura bego lu, ya. Tidak? Tuh, teman-teman buat tuh, ya, udah nyanyi Jakarta Menyala. Berapa? 50,07%. Itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Dalam undang-undangnya aja udah jelas. KPUD juga kalau mengeluarkan itu aturan, ya, disebarluaskan. Maksudnya apa? Biar masyarakat itu lebih ngerti. Untung warga Jakarta pintar-pintar langsung ngebuka tuh, ya, Google aturannya. Dulu ya Sirekap, ya, kita harus percaya 58%. Sekarang lu nyuruh kita untuk jangan percaya sama Sirekap. Aneh, ya. Kalau menang lu suruh percaya Sirekap. Kalau kalah aja nggak boleh percaya sama Sirekap. Alhamdulillah, puji syukur, ya, Indonesia masih punya kota itu, ya, ibu kota Jakarta yang warganya cerdas, ya, pintar, dan punya prinsip sendiri menentukan pemimpinnya di masa yang akan datang. Bravo warga Jakarta, tetap semangat, kita jaga, ya, jaga hak suara kita, oke? Jadi kalau dengan kekuatan mereka, ya, mereka tetap melakukan 2 putaran dan menganulir semua aturan yang ada di undang-undang tersebut, ya. Apa yang kita lakukan? Cuma satu kata, lawan. Yuk, kita lawan. Pram Rano menang Pilkada Jakarta versi 6 lembaga quick-count, terus jadinya 1 atau 2 putaran, ya? Wow, oke, kita bahas. Hasil sejumlah lembaga quick-count menyebutkan kalau Pram Rano unggul atas RK Suswono 1 putaran di Pilgub Jakarta. Di sisi lain, guys, ada juga lembaga survei seperti Litbang Kompas dan Indikator Politik yang menyatakan kalau Pram Rano unggul walaupun angkanya belum menyentuh 50%. Pertanyaannya nih, kok bisa ya Pram Rano unggul dari paslon yang dapat endorse dari Jokowi dan juga Presiden Prabowo? Satu nih, demografis masyarakat Jakarta yang udah berpendidikan rasanya nggak butuh program gimmick seperti mobil curhat, pemuda nikahi janda, atau Riverway. Walaupun sederhana, guys, program dari Pram Rano dinilai lebih solutif dalam menyelesaikan ruwetnya permasalahan Jakarta. Menurut pengamat politik, unggulnya Pram Rano ini nggak lepas dari getolnya Pram buat turun langsung ke masyarakat dan juga sosial media. Pasti nggak asing dong dengan akun TikTok Mas Pram yang dipenuhi dengan tren jedak-jeduk. Akhirnya, pemilih pemula pun jadi relate dengan Mas Pram dan menjatuhkan pilihannya ke 03. Terus juga pemilihan Bang Dul rupanya berhasil menarik dukungan warga Jakarta, khususnya warga Betawi. Apalagi secara teknokratis, Rano Karno juga punya pengalaman sebagai kepala daerah di Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten. Yang terakhir nih, jangan lupain juga sama Anies Baswedan Effect, guys. Oke, pertanyaan kedua. Gimana jadinya kalau Pilkada Jakarta justru berlangsung 2 putaran? Oke, kalau Pilkada Jakarta beneran 2 putaran, maka di sini Pram Rano punya celah untuk diungguli RK Suswono. Hampir bisa dipastikan Kim Plus bakal bener-bener manasin mesin politiknya di putaran kedua. Supaya apa? Supaya bisa menumbangkan banteng di Jakarta. Nah, hal ini berkaitan sama logistik dan juga dana kampanye. 1 atau 2 putaran Pilkada Jakarta cuma bisa ditentukan oleh real count KPU. Kalau Pram Rano bisa mengamankan 50% plus 1 suara, maka RK harus rela kembali pulang ke Jawa Barat. Ingat ya guys ya, 50% plus 1 suara, bukan 51%. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih soal Pilkada Jakarta? Yakin 1 atau 2 putaran? Pak Mardhani Alisera akui Kim Plus.
tak optimal dukung Ridwan Kamil dan Suswono karena duit habis pilpres dan juga pileg bahkan Pak Ali juga bilang di slide selanjutnya itu hampir habis logistiknya. Dan ini mungkin yang menjadi poin penting kenapa sih RK yang digadang-gadang sebagai ombak yang sangat besar untuk Jakarta, untuk bisa cukup mudah lah untuk mengalahkan Anies Baswedan kian, namun harus terseok-seok untuk melawan Pramono Rano dan juga Dharma Pongrekun, Jadi kalau Dharma Pongrekun 1/4 lah suaranya berarti. Apalagi kita lihat Golkar itu harus berfokus di Jakarta dan juga Banten, Gerindra juga di Banten dan juga daerah-daerah lain cukup banyak, Demokrat dan lainnya mungkin seperti itu. Jadi kita akan tunggu hasil keputusan akhirnya, 1 putaran atau 2 putaran. Langsung cek di komen. Gerombolan Mulyono berusaha framing Pilkada Jakarta 2 putaran. Susah emang kalau barisan pecundang berada di satu kolam. Sulit sekali mengakui kekalahan. Pilkada serentak sudah berjalan dengan kondusif. Jangan coba-coba main dengan suara rakyat Jakarta. Sekarang itu sudah era keterbukaan. Segala bentuk kecurangan akan dimonitor langsung oleh rakyat. Tentu kita tidak berharap the real silent majority di Jakarta tumpah ke jalan bila memang terpaksa. Sudahlah, terima saja hasil yang ada. Kan seperti para buzzer-buzzermu pas pilpres. Kalah mah kalah aja.